Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asaini Salsabila dengan NIM 2201025216 dari kelas 5E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil perangkat pembelajaran IPAS di sekolah dasar dengan dosen pengampu Bapak Diki Rukmana MPD. Nah, di sini saya akan penerapan model pembelajaran inquiry berbantuan video interaktif dengan eksperimen shadow box pada materi cahaya dan sifatnya di kelas 5 SD. Nah, model identitasnya itu ada penyusun Asaini Salsabila, instansi SD Negeri Sumber Batu 14 Pagi, tahun penyusunan 2024, jenjang sekolah, sekolah dasar SD, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, pada fase C, kelas 5, bab 1, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Topiknya, suatu cahaya dan sifat karakteristiknya, alokasi waktu 2 JP atau 2 kali 35 menit. Nah, di sini ada produk pengembangan pembelajaran IPA di SD, di mana produk yang dikembangkan terdiri dari 2, yaitu ada produk digital dan satu lagi produk konkret. Nah, untuk produk digital ada video pembelajaran interaktif dengan bantuan aplikasi Canva. Video ini digunakan guru untuk menjelaskan materi tentang cahaya beserta sifat-sifatnya. Yang kedua itu ada produk konkret, yang dimana ada eksperimen shadow box atau bioskop mini. Eksperimen ini digunakan untuk siswa yang berdiskusi dalam beberapa kelompok pada saat sesi diskusi dan merancang pembuatan shadow box. Guru memberikan pengarahan tentang tata cara pembuatannya. Nah, di sini itu ada langkah, tahap, serta penjelasan pada model pembelajaran inquiry. Yang pertama itu ada tahap orientasi atau orientation. Guru memberikan apresiasi dengan menunjukkan gambar atau pertanyaan tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Guru menjelaskan tujuan dan pembelajaran, memperkenalkan eksperimen yang akan mereka lakukan, termasuk alat, bahan, dan tata cara pembuatannya. Yang kedua itu ada tahap menyajikan masalah. Peserta didik mendiskusikan dan merumuskan masalah seperti mengapa kita tidak bisa melihat benda di ruangan gelap tanpa cahaya. Guru dapat memfasilitasi diskusi agar siswa memahami masalah-masalah yang akan mereka pecahkan. Yang ketiga itu ada tahapan hipotesis merumuskan. Peserta didik membuat kesimpulan berdasarkan pertanyaan masalah. Contoh, cahaya dapat melewati mika transparan dengan mudah dan bayangan yang terbentuk di layar akan terlihat jelas. Hal ini menunjukkan bahwa bahan transparan memungkinkan cahaya untuk melewatinya sepenuhnya. Guru dapat membantu peserta didik dalam proses ini. Yang keempat itu ada tahap merancang dan melakukan eksperimen. Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk melakukan eksperimen seperti membuat shadow box atau bioskop mini. Setiap kelompok mencatat hasil pengamatan seperti cara proyeksi cahaya dengan menggunakan cahaya dari ponsel HP untuk menciptakan efek bioskop mini. Yang kelima itu ada tahap mengumpulkan dan menganalisis data. Peserta didik mengumpulkan informasi dari hasil eksperimen dan melakukan analisis. Guru memandu jalannya diskusi untuk menghubungkan hasil eksperimen dengan konsep shadow box dan memberikan pertanyaan untuk diskusi berlangsung. Yang keenam itu ada tahap menyimpulkan. Peserta didik dan guru menarik kesimpulan tentang hasil eksperimen cahaya dan sifat-sifatnya. Peserta didik dapat memahami cara kerja dan manfaat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh itu ada tahapan mengkomunikasikan hasil. Peserta didik diajarkan untuk mempublikasikan hasil eksperimen dalam bentuk laporan tertulis, presentasi lisan, atau diskusi kelompok. Guru dapat memberikan umpan balik kepada peserta didik dan dapat merefleksikan pembelajaran termasuk penerapan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada pendekatan pembelajaran, yaitu pembelajaran dan pengajaran konstekstual atau CTL. Model pembelajarannya inquiry. Metode pembelajarannya itu ada eksperimen, ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi, dan penugasan. Nah, di sini ada kompetensi awal, di mana peserta didik pada awalnya sebelum pembelajaran belum mengetahui pengertian macam-macam sumber cahaya.
belum mengetahui sifat-sifat cahaya. Nah, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui macam-macam sumber cahaya, dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan, hasil observasi atau percobaan sederhana. Nah, tujuan dari kegiatan pembelajaran ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat membuat dan mengoperasikan bioskop mini sederhana menggunakan akuarium kosong dan mika. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan hasil pengamatan mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, capaian pembelajarannya berdasarkan pemahamannya terhadap konsep, gelombang, bunyi, dan cahaya, peserta didik mendemonstrasikan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik menjelaskan adanya ancaman krisis energi yang dapat terjadi serta mengusulkan upaya individu maupun kolektif yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan energi dan serta penemuan sumber energi alternatif yang dapat digunakan menggunakan sumber daya yang ada di sekitarnya. Nah, di sini ada kegiatan pendahuluan 10 menit. Masuk ke sintak pertama, yaitu orientasi atau orientation. Yang pertama itu guru dan peserta didik memulai dengan berdoa bersama. Yang kedua itu peserta didik dan guru melakukan pemeriksaan kehadiran. Yang ketiga, peserta didik menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila, untuk meningkatkan rasa nasionalisme di masing-masing diri peserta didik. Yang keempat itu peserta didik dapat melihat fenomena sederhana tentang cahaya seperti sinar senter diarahkan ke cermin. Yang kelima, ajak peserta didik untuk mengidentifikasi cahaya apa yang menyentuh cermin. Yang keenam, lanjutkan diskusi dengan bertanya kepada peserta didik. Yang ketujuh, sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada bab ini dan diuraikan dengan apa yang ingin diketahui peserta didik mengenai cahaya. Nah, yang ke-8 itu adalah lakukan literasi dengan narasi topik A pada buku siswa. Nah, di sini juga ada pertanyaan pemantik. Guru mengajukan pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita tidak bisa melihat benda di dalam ruangan gelap tanpa cahaya? Lalu peserta didik dapat menjawab, karena ruangan gelap dan tidak ada cahaya mengenai. Nah, peserta didik diharapkan menjawab, yaitu kita tidak bisa melihat benda di dalam ruang gelap karena tidak ada cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut ke mata kita. Cahaya diperlukan agar benda terlihat. Yang kedua itu guru mengajukan pertanyaan, apa yang terjadi ketika cahaya mengenai cermin? Lalu peserta didik dapat menjawab, cahaya dapat memantulkan, Bu. Jawaban peserta didik yang diharapkan, ketika melihat cahaya mengenai cermin, cahaya akan dipantulkan. Pantulan tersebut mengikuti hukum pemantulan, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang ketiga itu guru mengajukan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan cahaya? Lalu peserta didik menjawab, cahaya merupakan suatu energi yang dapat merambat lurus, Bu. Nah, jawaban peserta didik yang dapat diharapkan yaitu cahaya adalah energi yang dapat dilihat oleh mata dan memungkinkan kita melihat benda-benda di sekitar kita. Cahaya bergerak dalam bentuk gelombang dan merambat lurus. Di sini ada kegiatan inti, yaitu menyajikan dan pertanyaan dan masalah. Yang dimana pertama, peserta didik mendiskusikan dan merumuskan masalah seperti contohnya, mengapa kita tidak bisa melihat benda di dalam ruangan gelap tanpa cahaya? Yang kedua, guru memfasilitasi diskusi agar siswa memahami masalah apa yang akan mereka pecahkan. Yang ketiga, pemahaman materi. Guru dapat menjelaskan konsep cahaya dan sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asih Nisa Sabila dengan NIM 2201025216 dari kelas 5E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Jakarta Profesor Dr. Hamka. Nah, kali ini saya membuat video seputar produk digital
yaitu PPT interaktif, guna memenuhi penugasan akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Diki Rukmana. Nah, sebelum membuat PPT interaktif itu kita bisa lewat Chrome, mana di sini banyak membuat PPT interaktifnya itu di Canva. Nah, di Canva-nya ini banyak sekali tersedia template PPT. Nah, ini PPT yang sudah jadi, hasil dari PPT-nya. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan materi kelas 5, yaitu cahaya dan sifat-sifat cahaya. Untuk selengkapnya, yuk mari kita simak materi berikut ini. Nah, yang pertama ini kita apa itu cahaya? Nah, cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata. Cahaya dipantulkan oleh benda menuju mata sehingga manusia dapat melihat benda. Matahari dan api disebut sumber cahaya karena dapat memancarkan cahayanya sendiri. Batu dan kayu disebut benda gelap karena tidak dapat memancarkan cahaya. Nah, di sini kita masuk ke bagian sifat-sifat cahaya. Memahami fenomena cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Sifat cahaya terbagi menjadi 6, yaitu ada merambat lurus, dapat dipantulkan, menembus benda bening, dapat dibias, dapat diuraikan, dan dapat membentuk bayangan. Cahaya merambat lurus. Seberkas cahaya akan terbentuk pada sisi berlawanan dari lembaran kertas jika kita memotong lubang kecil di dalamnya dan menyinari cahaya melaluinya. Sifat cahaya merambat lurus itu contohnya seperti ketika kita menyalakan lampu senter, cahaya akan merambat lurus. Sementara itu, di ruangan yang tertutup dinding, cahayanya bisa masuk melalui celah yang ada, seperti jendela. Nah, di sini ada bagian cahaya dapat dipantulkan. Fenomena di mana cahaya mengenai suatu permukaan dan kemudian dipantulkan kembali. Bayangkan bagaimana bola memantul ke dinding. Cahaya berperilaku serupa dengan materi, yaitu memantulkan kembali sebagian atau seluruhnya dari suatu permukaan. Nah, sekarang ke bagian sifat cahaya dapat dipantulkan. Contohnya itu seperti pemantulan cahaya melalui cermin juga bisa. Nah, sifat cahaya menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda transparan. Contoh, cahaya menembus kaca jendela. Di sini ada sifat cahaya dapat dibiarkan. Selain bisa menembus benda bening, ternyata cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan ketika menembus media yang berbeda. Misal dari udara menembus ke udara, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya seperti pensil dalam air terlihat patah. Nah, cahaya mengalami pembiasan saat keluar dari dalam air ke udara. Di sini ada cahaya matahari. Nah, kita bisa ibaratkan seperti anak ini. Ketika kita melihat ikan itu, kita melihat ikannya tuh, wah ternyata ikannya di atas. Taunya posisi ikan yang sebenarnya tuh berada di bawah, karena yang di atasnya itu hanyalah bayangan yang terlihat karena cahaya matahari yang memantulkan. Nah, sifat cahaya dapat diuraikan. Cahaya bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Pada pelangi, hujan air bersifat prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari. Nah, seperti ini. Cahaya putih terdiri atas berbagai warna. Pelangi terjadi karena cahaya matahari melewati titik-titik air hujan. Titik-titik air hujan. Nah, di sini masuk
sintak 3 yaitu tahapan hipotesis, yang dimana peserta didik membuat kesimpulan berdasarkan pertanyaan masalah. Contoh, cahaya dapat melewati mika transparan dengan mudah dan bayangan. Di sini ada pertanyaan untuk merumuskan hipotesis, di mana guru mengajukan pertanyaan. Yang pertama, menurut kalian apa yang terjadi ketika cahaya melewati mika transparan? Lalu peserta didik dapat menjawab, cahaya dapat melewati mika transparan dengan mudah dan bayangan yang terbentuk di layar akan terlihat jelas. Lalu jawaban peserta didik yang dapat diharapkan, cahaya dapat melewati mika transparan dengan mudah dan bayangan yang terbentuk di layar akan terlihat jelas. Hal ini menunjukkan bahwa bahan transparan memungkinkan cahaya untuk melewatinya sepenuhnya. Lalu pertanyaan kedua, guru dapat mengajukan pertanyaan, menurut kalian bagaimana sifat cahaya terlihat dari eksperimen ini? Lalu peserta didik dapat menjawab, cahaya dapat dipantulkan, diteruskan, atau diserap tergantung pada sifat bahan yang dilaluinya. Lalu jawaban peserta didik yang dapat diharapkan, cahaya dapat dipantulkan, diteruskan, atau diserap tergantung pada sifat bahan yang dilaluinya. Lalu di sini ada sintak 4, di mana merancang dan melakukan eksperimen. Di sini peserta didik dapat menyimak saat guru menjelaskan tujuan dari percobaannya. Yang kedua, peserta didik dapat menyimak saat guru menjelaskan prosedur eksperimen. Yang ketiga, di sini nanti ada link pembuatannya juga. Yang keempat, bagi peserta didik menjadi 5 kelompok dengan anggota 6 orang, serta peserta didik diberikan lembar kerja atau LKPD oleh guru. Peserta didik melakukan langkah-langkah eksperimen yang terdapat di LKPD. Yang ketujuh, setiap kelompok diminta untuk mengamati dan mencatat hasil dari setiap tahapan percobaan. Nah, di sini ada video prosedur eksperimen bioskop ini. Kita mau bikin atasnya ini. Bahan dan alatnya apa sih untuk membuat proyek bioskop mini? Yang pertama, akuarium kosong, wajib bersih dan transparan ya. Yang kedua, lembaran mika transparan untuk membentuk gambar atau pola. Yang ketiga ada lem perekat, dan yang keempat ada gunting atau cutter. Lalu bagaimana sih cara membuatnya? Yang pertama, bersihkan akuarium sehingga benar-benar transparan. Yang kedua, potong lembaran mika menyesuaikan isi di dalam akuarium, letakkan dengan bentuk miring. Dan yang terakhir, tempatkan sumber cahaya di luar akuarium pada posisi tertentu. Gimana teman-teman? Udah ngerti belum cara bikinnya? Proyek ini membantu siswa memahami sifat-sifat cahaya melalui cara yang interaktif dan visual. Selain itu, konsep bioskop mini ini memberikan pengalaman belajar langsung yang menyenangkan, menggabungkan teori dengan praktik sederhana. Nah, di sini kita masuk ke sesi tujuan kegiatan eksperimen. Tujuan dari percobaan ini menunjukkan kepada peserta didik bahwa dengan menggunakan bahan-bahan sederhana seperti akuarium kosong dan mika, mereka dapat membuat eksperimen yang menarik dan memahami prinsip-prinsip fisika dasar dalam kehidupan sehari-hari. Melalui eksperimen ini, peserta didik dapat mempelajari cara kerja proyeksi cahaya dengan menggunakan cahaya dari ponsel HP untuk menciptakan efek bioskop mini. Mereka juga dapat mengamati bagaimana gambar atau bayangan dari objek yang diterangi cahaya tersebut diproyeksikan ke layar atau dinding. Nah, di sini ada alat, bahan, serta prosedur eksperimen. Alat dan bahannya itu ada akuarium kosong, mika, lem tembak, stik es krim, dan gunting. Untuk langkah-langkah percobaannya, yang pertama, siapkan akuarium kosong. Gunakan lem tembak untuk menempelkan stik es krim pada sisi akuarium. Nah, di sini ada potong mika untuk diisi bagian dalam, lalu letakkan HP pada sisi atas akuarium yang menampilkan video. 5. Tuliskan hasil diskusi pada lembar kerja. Di sini terdapat LKPD untuk eksperimen. Nah, untuk sintak 5 itu ada pengumpulan dan analisis data. Yang pertama, setelah melakukan percobaan, setiap kelompok mencatat hasil pengamatan. Yang kedua, peserta didik kemudian diminta menganalisis data yang telah mereka kumpulkan untuk melihat apakah hasil percobaan sesuai dengan hipotesis awal mereka. Yang ketiga, ingatkan peserta didik untuk menjawab pertanyaan pada percobaan tersebut dan menuliskan hasilnya pada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang
Keenam itu kegiatan penutup, sintak 6, yaitu menyimpulkan atau drawing conclusion. Yang pertama itu, setiap kelompok diminta untuk menyimpulkan hasil dari percobaan mereka yang terdapat di LKPD. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan hasil dari percobaan mereka yang terdapat di LKPD. Yang ketujuh itu ada mengkomunikasikan hasil atau communicating result. Yang pertama itu, setelah percobaan dan LKPD selesai, setiap kelompok diminta untuk melakukan presentasi di depan kelas dari hasil pengamatan mereka termasuk kesimpulan yang telah mereka buat. Yang kedua, kelompok lain dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan untuk mendorong diskusi tentang konsep cahaya yang dipantulkan. Nah, refleksi dan penguatan konsep. Yang pertama, guru mengadakan refleksi bersama kelas tentang proses yang telah dilakukan. Guru menanyakan apa yang telah peserta didik pelajari dan pengalaman apa yang mereka dapatkan dari eksperimen ini. Yang kedua, guru memberikan penjelasan lebih lanjut tentang konsep cahaya yang dipantulkan dengan menambahkan sifat serta contohnya yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada pertanyaan refleksi. Guru mengajukan pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi ketika cahaya dipantulkan oleh permukaan mika yang kita letakkan di dalam akuarium kosong. Lalu di sini peserta didik dapat menjawab, cahaya dapat dipantulkan karena adanya mika yang memantulkan di dalam akuarium. Jawaban peserta didik yang diharapkan. Yang pertama, cahaya akan dipantulkan oleh permukaan mika. Hal ini karena mika adalah bahan yang dapat memantulkan cahaya sehingga arah cahaya akan berubah setelah mengenai permukaan mika. Yang kedua itu, guru dapat mengajukan pertanyaan, bagaimana jika sudut datang cahaya ke permukaan mika berubah? Apa yang terjadi pada arah cahaya yang dipantulkan? Lalu peserta didik menjawab, jika sudut datang cahaya berubah, maka sudut pantulan cahaya juga akan berubah sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Jawaban peserta didik yang diharapkan, jika sudut datang cahaya berubah, maka sudut pantulan cahaya juga akan berubah sesuai dengan hukum pemantulan cahaya yang menyatakan bahwa sudut datang akan sama dengan sudut pantul. Semakin besar sudut datang, semakin besar pula sudut pantulannya. Ketiga, guru dapat mengajukan pertanyaan. Apa yang dapat kita simpulkan tentang sifat-sifat cahaya berdasarkan eksperimen ini dengan menggunakan mika di dalam akuarium kosong? Lalu peserta didik dapat menjawab, dari eksperimen ini kita dapat menyimpulkan bahwa cahaya dapat dipantulkan oleh permukaan yang rata dan halus seperti mika. Lalu jawaban peserta didik yang diharapkan, dari eksperimen ini kita dapat menyimpulkan bahwa cahaya dapat dipantulkan oleh permukaan yang rata dan halus seperti mika. Selain itu, cahaya akan dipantulkan dengan sudut yang sama dengan sudut datangnya sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Di sini ada penilaian. Nah, di mana penilaian proses. Guru memberikan penilaian terhadap partisipasi dan ketertiban siswa selama eksperimen, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan ketelitian dalam mengamati serta mencatat data. Yang kedua itu ada penilaian produk. Guru memeriksa hasil pengamatan atau laporan percobaan dari setiap kelompok. Yang ketiga itu ada penilaian akhir. Guru memberikan kuis atau pertanyaan lisan tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Nah, di sini ada rubrik penilaian proses. Di sini ada rubrik penilaian produk. Dan terakhir itu ada rubrik penilaian akhir. Nah, di sini kita masuk ke tahap manfaat pembelajaran eksperimen dalam topik IPA. Nah, eksperimen itu di pembelajaran eksperimen memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik dalam memahami konsep ilmiah. Peserta didik tidak hanya mempelajari teori tetapi juga melihat dan mengalami langsung proses pemantulan cahaya. Metode ini termasuk keterampilan ilmiah peserta didik seperti mengembangkan observasi, pencatatan data, analisis, serta kerjasama dalam kelompok. Hal ini juga mendorong rasa ingin tahu dan pengalaman yang lebih mendalam tentang cahaya dan sifat yang terjadi di sekitar mereka. Lalu evaluasi. Guru mengajak siswa merefleksikan pembelajaran tentang bertanya, apa yang kalian pelajari hari ini tentang cahaya beserta sifat-sifatnya. Yang kedua, guru memberikan penguatan materi dan tugas rumah sederhana seperti mengajarkan tugas evaluasi yang diberikan
dan siswa dapat mengerjakan. Apabila menemukan kesulitan menjawab soal, dapat melihat di tayangan video yang telah diberikan guru atau bisa mencari di buku IPA yang dimiliki siswa. Yang ketiga itu, setelah pembelajaran selesai, guru memberikan salam serta berdoa. Cukup sekian video dari penugasan akhir semester. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.